Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Karsela. Saya perwakilan dari kelompok 7, mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok kami yang berjudul Hak Asasi Manusia, Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Keimigrasian. Yang pertama yaitu hak asasi manusia atau bisa disebut dengan HAM. Adalah hak yang melekat pada manusia karena ia adalah manusia. Menurut Maryam Budiarjo, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 Angka 1 menyebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM terdapat 4 macam, yaitu hak asasi sipil, hak asasi politik, dan hak asasi ekonomi, serta hak asasi sosial budaya. Pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan HAM, maka Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Dalam peradilan HAM ada hakim ad hoc. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan. Terdapat 7 prinsip hak asasi manusia. Yang pertama yaitu universal, kesetaraan atau equality, non-diskriminatif, martabat manusia, tidak dapat direnggut atau inalienability, kewajiban obligation atau tanggung jawab responsibility, invisibility atau tidak dapat dipisah-pisahkan, dan interdependensi saling bergantung. Pada tahun 1993, untuk pertama kalinya pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah yang lebih nyata dengan membentuk Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Yang tidak bisa diabaikan peranannya dalam bidang HAM juga adalah adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam membantu pertumbuhan hak asasi manusia. Lalu materi yang kedua yaitu mengenai hukum kewarganegaraan. Hukum kewarganegaraan menurut Kumilmanto Suprawiro adalah seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warga negara. Prinsip-prinsip kewarganegaraan ada 2, yaitu sistem atau stelsel aktif dan pasif, lalu yang kedua hak opsi dan hak repudiasi. Prinsip-prinsip umum kewarganegaraan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 telah berubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Selanjutnya yaitu mengenai asas-asas kewarganegaraan. Asas-asas kewarganegaraan ada 4, yaitu asas kewarganegaraan umum, asas kewarganegaraan tunggal, asas kewarganegaraan ganda terbatas, dan asas kewarganegaraan khusus. Kewarganegaraan dapat diperoleh melalui beberapa cara atau prosedur, yaitu yang pertama melalui keturunan dan kelahiran, lalu melalui pewarganegaraan atau naturalisasi, dan yang terakhir melalui prosedur lain yang diatur menurut perundang-undangan, misalnya dengan pendaftaran. Mereka yang mendapatkan kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia harus diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia. Begitu pula bila seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Lalu materi yang terakhir yaitu mengenai hukum keimigrasian. Menurut Undang-Undang Keimigrasian yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Hukum keimigrasian dapat didefinisikan sebagai sejumlah ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Dan penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan dengan alasan keimigrasian. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, yang bertanggung jawab terhadap pengawasan keimigrasian di Indonesia adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pengawasan keimigrasian. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, Surat Perjalanan Republik Indonesia dalam Pasal 29 Ayat 1 dan Ayat 2 sebagai dokumen adalah yang pertama paspor biasa, yang kedua paspor diplomatik, yang ketiga paspor dinas, yang keempat paspor haji, yang kelima paspor untuk orang asing, yang keenam surat perjalanan laksana paspor untuk warga negara Indonesia, dan yang terakhir yaitu surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing.
Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari makalah kelompok kami. Apabila ada salah kata dan penyampaian informasi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.